Hai, perkenalkan saya Fadlur Rahman Noval Malaka, NIM 119150052 dari program studi Teknik Geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Bajar Agisa dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Magdalena Fulanona, NIM 1193584 dari Prodi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Jatiani, NIM 119600121 program studi farmasi PBB 34. Nama saya Sela Ivanka Sitoku, NIM 119180066 dari Prodi Biologi. Nama saya Yohana Esteria Borumunte, NIM 119330062 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Linak merupakan akselerator partikel yang fungsinya digunakan untuk mengakselerasi partikel seperti elektron, proton, atau atom berat lain sehingga menjadi bentuk lintasan yang lurus. Penggunaan akselerator untuk terapi adalah dengan memancarkan berkas radiasi elektron maupun sinar X. Namun, penggunaan Linak masih belum banyak dimanfaatkan oleh banyak rumah sakit yang di Indonesia. Penggunaan akselerator terhadap bidang kesehatan adalah sebagai salah satu alat terapi, diagnosa, dan produksi radioisotop. Akselerator untuk terapi telah dimulai sejak pertama kali dibuatnya pesawat sinar X oleh W.D. Collett, yaitu pada tahun 1913. Di abad ini, permasalahan kesehatan di Indonesia semakin meningkat. Di tingkat internasional, permasalahan tersebut sudah banyak dipecahkan dengan menggunakan teknologi akselerator. Dasar teori. Teknologi akselerator pada saat ini sudah menjamah ke berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari kedokteran, industri, bahkan perdagangan. Di dalam kamus pengetahuan, pengertian akselerator adalah mesin untuk meningkatkan energi kinetik yang bermuatan dengan mempercepatnya di dalam medan listrik. Berdasarkan medan elektromagnet, sistem pemercepat partikel dapat dibedakan menjadi pemercepat elektrostatik dan pemercepat elektrodinamik. Berdasarkan bentuk lintasan partikel, teknologi akselerator dibagi menjadi dua, yaitu akselerator linear dan siklik. Linear akselerator merupakan perangkat yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi untuk mempercepat partikel bermuatan, seperti elektron energi tinggi melalui tabung linear. Radioterapi adalah suatu tindakan pengobatan terapi radiasi pada penyakit tumor ganas kanker. Pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan sinar gamma ataupun elektron berenergi tinggi. Dalam dunia kedokteran, elektron berenergi tinggi dapat digunakan untuk keperluan radioterapi sejak permulaan tahun 1990-an. Sampai saat ini, radioterapi telah digunakan untuk terapi berbagai jenis tumor. Pesawat Linak atau linear akselerator tersebut dirancang untuk menghasilkan berkas foton dan elektron. Berkas foton digunakan untuk menyinari tumor yang berada dalam jaringan tubuh, misalnya kanker payudara, kanker serviks, dan nasofaring. Sedangkan berkas elektron digunakan untuk terapi kanker pada daerah permukaan tubuh. Pemanfaatan suatu teknologi selain mempunyai dampak positif, tentu terdapat dampak negatif pula. Dampak negatif yang akan diterima bila melakukan tindakan di luar prosedur yang berlaku. Beberapa kasus kecelakaan radiasi yang terkait dengan pesawat teleterapi yang telah terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kasus kecelakaan berkenaan dengan pesawat radioterapi Linak atau linear akselerator biasanya berawal dari berkas radiasi yang keluar tidak sesuai pada area yang diinginkan. Obatan penyakit-penyakit ganas lain dengan menggunakan radiasi elektromagnetik sinar X dan gamma, serta radiasi partikel, elektron, proton, dan juga neutron. Salah satu alat radioterapi modern yang digunakan hingga saat ini adalah linear akselerator atau Linak. Alat radioterapi ini menghasilkan elektron dan sinar X atau foton yang dibangkitkan oleh generator dan kemudian mempunyai energi yang bervariasi.
Penjelasan desain. Penjelasan desain terbagi atas 10 macam jenis. Yang pertama, ada pesawat terapi linear akselerator, yaitu perangkat yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi sebagai sumber untuk menghasilkan berkas radiasi. Yang kedua, ada phantom air, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur keluaran berkas elektron. Yang ketiga, ada blue phantom, yaitu alat yang digunakan sebagai pengganti pasien. Yang keempat, ada elektrometer, yaitu alat yang digunakan sebagai pengukur dan pembaca besar muatan pada perangkat. Yang kelima dan yang keenam, ada ion chamber plan paralel dan ion chamber farmer. Ion chamber plan paralel, alat yang digunakan untuk mengukur keluaran berkas radiasi elektron, sedangkan ion chamber farmer, alat yang digunakan untuk mengukur keluaran berkas radiasi foton. Yang ketujuh, ada termometer, yaitu digunakan untuk mengukur temperatur sebagai patokan menentukan faktor koreksi, yaitu tekanan dan temperatur. Keunikannya dari alat ini, peka untuk mendeteksi suatu muatan. Yang ke-8, ada barometer, yaitu untuk mengukur tekanan sebagai patokan faktor tekanan dan temperatur. Yang ke-9, ada ion chamber reference dan field untuk detektor dalam pengukuran PDD. Dan yang terakhir, ada computer control unit atau CCU, yaitu alat pengontrol dan penghubung antar detektor dan komputer pembaca pada saat pengukuran PDD. Fungsinya untuk menampilkan jumlah dosis dan energi radiasi yang diberikan kepada pasien. Percobaan. Percobaan sendiri terbagi menjadi pengukuran PDD berkas elektron dan pengukuran faktor koreksi. Pengukuran PDD berkas elektron menggunakan blue phantom yang telah berisi aqueous. Blue phantom tersebut dihubungkan dengan reference detektor dan field detektor. Kemudian detektor disambungkan ke CCU yang telah terhubung ke komputer pembaca. Pengukuran PDD dilakukan untuk menentukan nilai-nilai kedalaman referensi ekuivalen yang digunakan dalam pengukuran keluaran berkas elektron. Percobaan selanjutnya, ada pengukuran faktor koreksi. Pengukuran faktor koreksi terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada faktor tekanan dan temperatur atau KTP. Nilai faktor koreksi KTP dihitung menggunakan persamaan KTP sama dengan 273,15 ditambah T dikali P0 dibagi 273,15 ditambah T0 dikali P. Yang kedua, ada elektrometer, yaitu faktor kalibrasi elektrometer bernilai 1 yang berarti bahwa chamber dikalibrasi bersamaan dengan elektrometer. Yang ketiga, ada efek polaritas yang dihitung menggunakan persamaan K polaritas sama dengan M plus mutlak dikali M min mutlak dibagi 2M. Yang keempat, ada rekombinasi ion atau KS. Rekomendasi ion dihitung menggunakan persamaan KS sama dengan A0 ditambah A1 dikali dalam kurung M1 dibagi M2 ditambah A2 dalam kurung M1 dibagi M2 dalam kurung kuadrat. Yang kelima atau yang terakhir, ada faktor koreksi respon detektor ionisasi. Faktor koreksi respon detektor ionisasi adalah perbedaan antara respon dalam kualitas berkas yang digunakan sebagai kalibrasi detektor terhadap kualitas berkas elektron. Berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran seperti yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan linear akselerator atau LINAC merupakan alat terapi, diagnosa, produksi, dan radioisotop. Radioterapi dapat digunakan untuk mengobati penyakit terutama tumor atau kanker ganas dengan menggunakan radiasi elektromagnetik yaitu sinar X dan sinar gamma, dan radiasi partikel yaitu elektron, proton, dan neutron.
Pengukuran persentase depth dose atau PDD dilakukan untuk menentukan nilai-nilai kedalaman referensi ekuivalen atau ZREF yang digunakan dalam pengukuran keluaran berkas elektron. Terima kasih telah menyaksikan video kami, dan kami sangat menghimbau kepada teman-teman maupun masyarakat luas untuk selalu stay at home dan melaksanakan peraturan yang pemerintah telah tetapkan, mulai dari social distancing, physical distancing, hingga PSBB. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa stay at home dan keep healthy. Matur suwun. Dan jangan lupa stay at home. Terima kasih telah menonton video kami. Tetap jaga kesehatan dan selalu di rumah. Terima Terima kasih sudah menonton video kami. Dan maaf ya, stay healthy. Yate, IJUB Mahita.